Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin, wa khairul muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa 'afiyati wa sitr fa atimma 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat spesial, yaitu nikmat kebersamaan di dalam kebaikan, dalam ketaatan, di rumah Allah untuk tujuan yang juga baik. Jadi salah satu bentuk kenikmatan teristimewa yang wajib senantiasa kita syukuri adalah ketika kita dimudahkan Allah untuk berada di forum-forum kebaikan bersama orang-orang saleh dan salihah untuk acara yang baik dalam rangka ketaatan untuk tujuan yang baik. Kebersamaan dalam kebaikan itu Masya Allah luar biasa, nikmat yang sangat istimewa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan berkahi. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagian saya adalah tentang fikih zakat, infak dan sedekah. Ini bagian dari tema ini sebenarnya tema sepanjang tahun. Jadi perlu saya ingatkan bahwa kita perlu memperbaiki persepsi dan pemahaman kita, termasuk juga pemahaman berbagai pihak yang sangat berkepentingan dengan masalah ibadah zakat, infak, sedekah. Lembaga-lembaga amil zakat, badan amil zakat, dan berbagai pihak yang berhubungan dengan ibadah harta ini. Itu persepsi yang perlu diperbaiki. Itu adalah persepsi bahwa tema pembahasan zakat, infak, sedekah itu waktunya bulan Ramadan. Termasuk banyak kaum muslimin itu ya memahami zakat itu waktunya Ramadan. Untuk zakat itu umumnya banyak yang memahami hanya zakat fitrah. Mungkin gara-gara itu zakat fitrah ya di penghujung Ramadan. Jadi saya bertahun-tahun biasa menyampaikan materi fikih zakat, menerima konsultasi fikih zakat, ya salah satunya yang rutin itu sudah 10 tahun lebih mungkin ya. Itu di Radio Suara Muslim. Itu sering kita menerima pertanyaan yang dari pertanyaan tentang zakat itu kita menangkap bahwa penanya itu pahamnya zakat itu hanya zakat fitrah. Padahal perlu diketahui bahwa zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat itu aslinya yang dimaksudkan zakat mal. Jadi zakat mal. Zakat fitrah bagian kecil dari bangunan syariat zakat. Tapi zakat yang merupakan pilar bangunan ekonomi umat. Kalau kita bicara bangunan ekonomi umat itu artinya juga bangunan sosialnya, bangunan moralnya, bangunan politiknya, bangunan martabat jati dirinya. Karena ketika ekonomi lemah itu pengaruhnya dahsyat. Ke sosial, ke moral, ke politik. Jadi
Artinya negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim dengan kekayaan yang kita nggak bisa menghitungnya, kekayaan Indonesia seperti apa. Tapi tetap menjadi negara yang tidak punya martabat. Jadi menjadi negara penghutang, peminta-pinta. Jadi oke. Padahal saya ingat untuk apa ya? Jadi untuk zakat sebelum kita masuk ke fikihnya. Potensi zakat. Ini zakat saja, belum ke infak sedekah ya. Zakat yang standar kadarnya itu untuk umumnya kewajiban zakat itu 2,5%. Dr. Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama yang salah satunya pakar di bidang zakat dan juga syariat yang lainnya, kita kenal semuanya, beliau itu pernah menyatakan bahwa kalau ingin tahu bagaimana kedahsyatan potensi zakat untuk membangun kekuatan umat, beliau mengatakan seandainya para agnia, orang muslim yang kaya di negara Teluk Dual Khalij. Negara Teluk itu Arab Saudi, Emirat, Kuwait, Qatar, Bahrain. Intinya kalau mau ditambah Oman. Jadi gitu. Itu seandainya 5 negara. Jadi orang kaya kaum muslimin di 5 negara Teluk ini cukup membayar zakatnya saja, zakat hartanya saja 2,5%, tanpa nambah infak sedekah yang lainnya, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, bukan di negara Teluk saja, bukan di negara Arab saja, tapi di seluruh dunia. Itu cukup ditutup oleh zakat 2,5%. Seandainya kok mereka itu membayar zakatnya. Jadi gitu. Di Indonesia ini ada rilis sekian tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa. Beberapa tahun yang lalu yang jelas itu disebutkan potensi zakat di Indonesia itu antara ada data yang mengatakan 117 triliun per tahun. Bahkan ada yang mengatakan sampai 3 triliun per tahun. Dari potensi itu yang sampai sekarang mampu dikelola, diserap oleh seluruh badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang ada, itu belum mencapai 2%. Jadi seandainya kok itu bisa diinikan, kalau kita ingin tahu seperti apa, jadi gitu. Itu zakat saja, belum infak sedekah, masya Allah luar biasa. Jadi tidak ada ceritanya Allah menciptakan makhluknya manusia, terus tidak disediakan jatah makan, tuh gak ada. Jadi kalau sampai ada makhluk Allah kok tidak kebagian jatah makan, minum, tempat tinggal, itu tidak mungkin karena Allah zalim. Allah sudah dalam tanda kutip memperhitungkan berapa yang Allah cipta, terus kemudian menyediakan kecukupannya, kebutuhannya lengkap untuk hidup layak, termasuk untuk tinggal layak. Tapi mengapa kok banyak orang yang kelaparan? Jatah makannya itu dirampas oleh, jadi gitu. Makanya pernah ada ungkapan dari Syekh salah seorang ulama Mesir terkenal, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, itu beliau mengatakan bahwa kalau kalian menemukan ada orang fakir di salah satu negara, di negara, paling negara muslim, itu pastikan bahwa jadi ada orang kaya yang mencuri hartanya, mencuri jatahnya. Jadi kadar zakat 2,5% itu hak sah
milik fakir miskin dan para mustahik yang lainnya yang ada di harta orang-orang kaya. Makanya kalau ada orang yang wajib zakat terus tidak mengeluarkan zakatnya, itu kalau mau kasar itu ini pencuri. Pencuri hartanya fakir miskin dan lain-lain. Makanya hartanya tidak bersih. Jadi tidak bersih karena tercampur. 2,5%, misalnya 2,5% itu selama 10 tahun nggak diserah-serahkan. Berarti hartanya itu tercampur dengan harta yang bukan miliknya. Baik, yang jelas bahwa zakat, infak, sedekah ini tadi saya katakan bahwa ini sebetulnya tema sepanjang tahun, bukan hanya khusus Ramadan saja. Ya, tapi bahwa kita ingatkan diri kita ingatkan kaum muslimin selama bulan Ramadan ini, ya tentu bagus. Yang salah bukan kita membahas zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan, menjelang Ramadan, setelah Ramadan. Itu bagus. Yang nggak bagus di bulan lain kok tidak. Padahal zakat, infak, sedekah ini sepanjang tahun. Ini amal sepanjang tahun. Jadi, nah itu yang sampai yang semangat berzakat pun itu juga banyak di antara mereka itu yang pahamnya zakat di bulan Ramadan saja. Jadi, padahal tidak. Kalau haulnya itu bulan Ramadan, oke, nggak masalah. Jadi gitu. Tapi kalau waktunya mestinya bayar bulan Rajab kemarin, bulan Jumadil awal pun enggak, saya mau bayar zakat Ramadan, nggak boleh. Kalau karena saking semangatnya, mestinya wajibnya bulan Dzulhijjah dimajukan Ramadan boleh. Kalau dimajukan, tapi mengundurkan nggak boleh. Jadi termasuk infak sedekah. Jadi jangan sampai salah, nanti kita bicara tentang keutamaan zakat infak sedekah bulan Ramadan itu betul nih, karena ada hadis yang mengatakan bahwa dikatakan bahwa kana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu merupakan manusia terdermawan. Tidak ada yang lebih dermawan daripada beliau. Jadi tidak pernah menolak sekalipun peminta. Jadi peminta ini salah satu kita kalau ada peminta dimanapun itu jangan pernah kita tolak dan jangan kita takwilkan. Ini jangan-jangan ini jadi ada mafia, ada ini, ada itu. Oke lah, kalau kita tidak misalnya kok tidak yakin, itu tidak ditolak, tapi ya sudah, beri berapa gitu lah kadarnya, ya itu. Jadi supaya kita tidak terjangkiti penyakit pikir tanpa sadar. Ketika kita mau berinfak sedekah banyak pertimbangan, itu ujung-ujungnya itu kita akan dibakir. Jadi gitu. Jadi Nabi nggak pernah tanya. Bahkan ada orang, ya beliau itu bukan nolak, beliau berhenti memberi ketika memang sudah tidak ada yang diberi, habis baru mohon maaf nggak ada lagi. Jadi kan itu. Tapi selama masih ada itu begitu. Sampai pernah kan sekali waktu, jadi salah seorang ini tokoh kabilah, betul, orang kaya, tokoh kabilah suku Badui datang gitu, minta kepada Nabi, dikasih sampai ngangkutnya keberatan. Pulang ke kampungnya itu ngumumkan, jangan kalian ke Madinah itu, Muhammad itu ngasih tanpa perhitungan, diumumkan. Sementara kita selama ini, mohon maaf, mungkin termasuk juga saya, kadang-kadang ya saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan terpaksa meminta itu biasanya kadang-kadang ketika kita ngasih itu nanti waro-waro ke teman-temannya, apalagi kalau ngasihnya itu lebih dari biasanya mungkin dapat 1.000 2.000, ini kok 10.000 20.000, itu diberitahu karena itu sering terjadi. Kok datang? Nah itu jangan kita berpikir kok gini, ini manusiawi ada kadang-kadang gitu, tapi sikapi itu, oh ya Allah, ini Allah
itu menambah. Jadi setiap peluang amal itu bentuk peluang surga bagi kita, dan itu sebenarnya peluang rahmat. Kalau kita yakin bahwa itu mana qasa sadaqatan min mal. Jadi sedekah itu sebesar apapun itu tidak mengurangi harta. Ini membacanya mudah secara teori. Yang sulit itu menanamkan dalam keyakinan kita. Bahwa ketika kita mengeluarkan dengan nilai yang lebih besar itu artinya tambahan harta untuk kita lebih besar juga berarti. Rahmat yang Allah kirim untuk kita. Jadi gitu. Jangan lewatkan. Jadi gitu. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa Rasulullah itu merupakan orang yang paling dermawan. Jadi terus puncak kedermawanan beliau itu ketika bulan Ramadan. Berlipat kedermawannya. Jadi gitu. Berlipat kedermawannya. Jadi sehingga digambarkan bahwa cepatnya beliau merespon setiap amal kebajikan, berderma itu, berbagi itu katanya lebih cepat, lebih kencang daripada angin. Jadi intinya masya Allah luar biasa. Nah itu yang tadi saya sebutkan, bahwa sehingga kita itu menyimpan azam tekad. Jadi kan Ramadan itu merupakan, insya Allah sudah dibahas ya tadi bagaimana tahib Ramadan, menyambut Ramadan itu. Jadi sudah disampaikan mungkin keutamaan Ramadan, keistimewaan Ramadan dan seterusnya itu. Nah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita di hari seperti sekarang, kita sudah kurang dari 10 hari sekarang menjelang Ramadan. Kita sekarang di tanggal tanggal 4 April 20 atau 21 sekarang Sya'ban 21 insya Allah umur Sya'ban besok itu 29 hari. Jadi berarti 8 hari, 9 hari. Kita masuk ke Ramadan tanggal 13 April insya Allah serempak. Prediksi kuatnya, meskipun kita masih nunggu hasil sidang irfan, tapi prediksi kuatnya insya Allah akan sama. Jadi memulai puasa tahun ini, Idul Fitri juga insya Allah serempak. Jadi tapi tahun depan dan berikutnya sampai tahun 2025 ada kemungkinan perbedaan. Baik mengawali atau juga Idul Fitri, Idul Adha. Jadi tahun depan itu prediksinya mulai berbeda dalam Idul Adha. Idul Fitri, Ramadan masih sama. Tahun 23 itu mulai mungkin Ramadannya, Idul Fitrinya berbeda. Jadi insya Allah dekat sekali. Nah, yang penting untuk kita pastikan itu adalah bagaimana kita yang yakin bahwa Ramadan itu bulan istimewa, itu kita sudah memasang niat, memasang tekad azam dari sekarang. Jadi gitu. Itu bahwa kita harus mengistimewakan Ramadan. Apa implementasi pembuktian dari kata-kata kita bahwa Ramadan itu bulan istimewa? Itu jangan cukup dengan dikatakan bahwa Ramadan bulan istimewa itu menurut Nabi Muhammad, ini hadisnya, ini riwayatnya, ini sirahnya. Ramadan bulan istimewa menurut para sahabat, tabi'in, salafus saleh. Terus kita cukup hafal itu? Tidak. Ramadan bulan istimewa menurut Allah sudah jelas. Jadi bagi Rasulullah jelas sekali, bagi para sahabat tabi'in itu jelas sekali. Tapi pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita masing-masing adalah istimewakan Ramadan bagi kita. Nah, untuk saat ini itu adalah sejauh mana kita telah berazam. Jadi kalau kita meyakini Ramadan bulan istimewa, berarti kita nanti selama Ramadan itu betul-betul mengistimewakan Ramadan. Mengistimewakan Ramadan. Nah, mengistimewakan Ramadan itu artinya bahwa kita istimewakan dengan iman istimewa, takwa istimewa, amal istimewa, sholat istimewa, puasa istimewa, infak sedekah istimewa, tilawah Al-Quran istimewa, zikir doa istimewa, semua serba istimewa.
Kalau yang nanti kita lakukan termasuk dalam konteks zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan nanti itu derma-derma infak sedekah seperti atau sama dengan yang biasa kita lakukan di bulan Sya'ban, Rajab dan seterusnya, bagus, baik, pahalanya berlipat juga insya Allah dengan nilai yang sama, misalnya keikhlasan yang sama. Jadi di luar Ramadan 1 juta, di sana 1 juta, memang pahalanya berlipat. Tapi kalau yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan itu masih sama dengan bulan yang lainnya, termasuk infak sedekah ini. Artinya kita masih menyamakan Ramadan dengan bulan lain, belum mengistimewakannya. Perhatikan. Kalau betul kita meyakini Ramadan bulan istimewa, artinya kita istimewakan. Amal apapun harus istimewa. Itu harus kita mantapkan keyakinan kita di sini. Jadi gitu. Termasuk dalam konteks ini tema kita sedang bicara zakat, infak, sedekah. Jadi insya Allah gitu. Dengan catatan khusus. Jadi ini. Pertama kalau untuk zakat. Jadi gitu. Kan zakat ada waktunya. Kalau zakatnya bagi yang mungkin apa simpanan, tabungan atau perdagangan dan lain investasi atau apapun yang punya saham barangkali gitu. Itu misalnya kok haulnya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah terus mau memajukan untuk mendapatkan berkah Ramadan, boleh. Memajukan semua ulama sepakat. Jadi gitu. Selama hitung-hitungnya udah jelas. Tapi kalau misalnya seandainya waktu bayar zakatnya itu sekarang, seandainya tanggalnya 21 Sya'ban ini, itu jangan berpikir saya bayar nanti tanggal 1 Ramadan, jangan. Jadi gitu. Termasuk infak sedekah. Infak sedekah Ramadan dilipat gandakan, lebih istimewa. Itu jangan kemudian infak yang sudah mestinya kita bayarkan sekarang, sedekah yang mestinya kita salurkan sekarang, kita tahan, sengaja kita tahan, nanti kita salurkan di rumah Ramadan semuanya. Gak begitu caranya. Termasuk Ramadan bulan doa istighfar. Terus kemudian, nanti aja saya doa istighfarnya. Tobatnya nunggu Ramadan. Terus sekarang tidak. Enggak. Nabi sepanjang tahun itu dermawan. Sepanjang tahun infak, sedekah, tilawah, zikir, doa semuanya. Tapi waktu Ramadan meningkat lebih, jadi gitu. Itu cara kita untuk ini, insya Allah gitu. Nah justru kita memulai dengan amal ibadah termasuk infak sedekah sekarang. Itulah cara terbaik kita untuk membuktikan kejujuran niat kita, kesungguhan kita untuk nanti bisa mengistimewakan Ramadan dengan amal istimewa. Itu terlihat dari sekarang ini, insya Allah gitu. Baik. Zakat, infak, sedekah ini salah satu bagian dari ajaran Islam yang sangat spesial. Jadi sangat spesial. Spesialnya itu jadi memiliki berbagai dimensi yang sangat banyak. Dibanding dengan ibadah rukun Islam yang lainnya, ada sholat, ada puasa, ada haji. 3 ibadah asasi yang merupakan rukun Islam ini, itu semuanya itu sifatnya itu terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Allah saja. Jadi ritual spiritual mengatur hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala. Zakat itu selain bersifat ritual spiritual mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah, itu juga bersifat sosial dan memiliki dari aspek sarana untuk penyucian jiwa dari banyak sekali penyakit-penyakit hati
itu memiliki efek yang bisa berlipat dibanding dengan amal ibadah yang lainnya. Jadi maka dikatakan bahwa dalam surat At-Taubah ayat 103 itu kan tentang zakat, Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu sesuai dengan apa? Dengan namanya, dari kata-kata zakayazku, zakayuzaki, tazkiyah itu menyucikan. Itu ambillah dari sebagian harta mereka satu kadar zakat, satu kadar sedekah, maksudnya zakat, yang dengan zakat itu engkau membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Pembersihan dan penyucian yang merupakan fungsi dan tujuan utama, hikmah utama zakat, infak, sedekah ini tertuju kepada minimal dua hal. Yang pertama adalah itu penyucian atau pembersihan tadhir al-amwal, membersihkan harta. Seperti yang tadi kita sebutkan, kalau harta meskipun kita dapat dari cara yang halal, milik kita secara sah, tapi ketika sudah memenuhi syarat zakat 2,5% itu ketika sudah tiba waktunya bukan milik kita lagi, itu milik orang lain, yang kalau kita tidak serahkan kepada mustahiknya, tercampur harta kita, itu menjadikan harta kita itu kotor, tidak bersih lagi. Sama seperti orang jadi punya harta 97,5% itu halal, 2,5% dari judi, dari mencuri, dari dicampur aduk, kotor semuanya. Kalau ingin dibersihkan, keluarkan. Dan itu bukan mengurangi. Zakat, infak, sedekah bukan membersihkan, mensucikan, memberkahi. Jadi harta kita suci, harta kita bertambah berkah dan bertambah. Kan dalam ayatnya Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Jadi orang jadi menjadi rentenir, jadi menghutangkan dengan bunga, dengan kelebihan itu kan tujuannya supaya keuntungannya lebih banyak. Jadi gitu. Sementara orang nggak mau sedekah karena itu berkurang. Jadi gitu. Tapi hakikatnya, faktanya itu justru kebalikannya. Jadi orang meribakan hartanya itu tampaknya bertambah, tapi Allah mengatakan ya mahqullahu riba. Jadi Allah itu memusnahkan riba. Jadi dan itu buktinya terlalu banyak dalam kehidupan. Betapa mudahnya itu lenyap dan hilangnya harta-harta yang didapat dengan cara yang tidak halal, salah satunya dengan cara riba itu. Terus wa yurbi sadaqah. Sadaqat itu yurbi itu ditumbuh suburkan, dikembangbiakkan. Jadi yurbi itu ada kata-kata riba juga. Jadi sebetulnya yang hakiki bertambah itu justru dengan sedekah. Insya Allah seperti itu. Nah itu yang kita yakini. Jadi zakat, infak, sedekah itu membersihkan harta, bahkan memberkahinya. Terus yang kedua yang sangat penting itu adalah mensucikan jiwa, mensucikan hati. Dari apa? Dari penyakit kikir, bakhil. Dari hubbud dunya, hubbul mal, cinta harta. Jadi manusia kan sifat dasarnya kan hubbut tamalluk kan. Jadi punya kecenderungan cinta, suka dan berat untuk melepaskan apa yang dimiliki. Makanya kita dilatih untuk zakat, infak, sedekah, memberi, berbagi itu supaya itu. Jadi kalau tidak, masya Allah, jadi ta'alluq qalbi kita, keterpautan hati kita dengan dunia, dengan harta itu. Jadi gitu. Ini bukan masalah bahwa apa orang nggak boleh kaya, enggak. Orang Islam wajib kaya kalau bisa. Jadi gitu.
Yang dilarang itu bukan kaya. Yang dilarang itu adalah ketika seseorang itu memiliki ta'alluq qalbi bidunya bilma. Keterpautan hati, ketergantungan hati dengan harta, dengan dunia. Para ulama mengatakan bahwa orang zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta, terus compang-camping gitu. Orang zuhud itu adalah orang yang meletakkan dunia, harta seberapa pun besarnya di tangannya. Sementara orang yang tidak zuhud itu orang yang meletakkan dunia meskipun hanya 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, tapi di hatinya, diletakkan di hatinya. Nah, kalau di hati itu susah untuk mengeluarkan. Kalau di tangan dilepaskan mudah. Nah, itu maka kita perlu dilatih. Dan itu dengan tadi ringan untuk kita memberi. Terus tadi menumbuhkan sifat peduli. Jadi simpati, empati. Menghilangkan ego. Nafsi-nafsi. Lulu gue-gue. Jadi di bawah, yang penting saya sudah kenyang, yang penting anak istri saya kenyang, sehat, tetangga sebelahnya nangis, nggak pernah mikir. Itu dalam hadisnya itu langsung hilang iman itu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Meskipun sholat, meskipun puasa, meskipun tilawah, meskipun zikir, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Seseorang, ya, yang pada suatu malam dia kenyang, sementara tetangganya kelaparan, dia nggak peduli. Termasuk ketika dia sudah saya sudah berzakat. Jadi gitu. Itu contoh infak sedekah wajib seperti itu. Meskipun kita sudah zakat, tapi di depan mata kita ada saudara kita, teman kita, tetangga kita itu membutuhkan, sakit nggak bisa berubah, ini mau anaknya sekolah nggak bisa, dan kita tahu dan kita mampu, terus kita beralasan nggak, saya yang penting kan sudah berzakat. Yang seperti itu menjadi wajib infak sedekah untuk kondisi saat itu. Jadi gitu, kondisional yang sifatnya gitu. Nah jadi luar biasa, artinya bahwa membersihkan hati dan jiwa dari masya Allah. Jadi ya susah untuk apa? Hampir semua penyakit hati itu bisa dihilangkan itu dengan zakat, infak, sedekah. Jadi akhlak itu kan umumnya terkait dengan hubungan kita dengan sesama kan. Jadi gitu. Hubungan kita dengan sesama. Jadi mungkin nggak kira-kira ada orang yang menyimpan sifat permusuhan, kebencian, kedengkian ke tetangganya, terus dia mau berbagi kepada tetangganya? Artinya ketika orang mau berbagi kepada tetangganya, temannya atau siapapun itu sudah hilang itu. Permusuhan, kedengkian, kebencian, hasad, benci hilang semua. Jadi nggak mungkin orang memberi kecuali ada cinta di situ. Jadi gitu. Luar biasa dahsyatnya. Makanya saya katakan bahwa perlu kita tanamkan dalam diri kita ya. Jadi salah satu alat ukur, parameter bahwa ketika kita berzakat, berinfak, bersedekah itu kita melakukannya dengan ihsan. Kita kan diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu dengan ihsan. Itu kita itu memiliki kesadaran bahwa saat kita membayar zakat, saat kita berinfak, saat kita bersedekah, memberi, berbagi dengan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan, itu latih, bangun keyakinan dalam diri kita bahwa saya itu lebih butuh dengan zakat yang saya bayarkan itu daripada butuhnya mustahik penerima kepada harta zakat itu. Saat saya berinfak, tanamkan dalam diri kita, saya lebih butuh kepada infak yang saya berikan
daripada butuhnya penerima infak itu kepada infak yang saya berikan. Ketika kita bersedekah kepada orang lain, maka tanamkan dalam diri kita, saya lebih butuh kepada sedekah yang saya berikan itu, bukan butuh kepada hartanya, tapi butuh untuk memberikan sedekah daripada butuhnya penerima sedekah itu kepada sedekah yang kita berikan. Sehingga ketika kita orang muzaki itu, orang munfik mutasaddiq, orang yang berzakat, berinfak, bersedekah itu perlu berterima kasih kepada para penerima. Jadi para penerima, kenapa? Itu membantu. Jadi coba kita mau beramal terus nggak ada yang menerima. Dulu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah. Jadi ambil zakat itu wedih itu bukan karena susah untuk mengkolektif, mengumpulkan dan menghimpun zakat, infak sedekah. Susah mencari penerima. Harta terkumpul banyak, keliling mencari yang mau nerima, nggak ada yang mau nerima. Susah nggak? Itu susah. Jadi gitu. Ya itu kalau muzakinya yang bersedekah, berinfak, tahu ini zakat, infak, sedekah Anda belum disalurkan, sedih dia. Seolah-olah dia belum gitu. Jadi seperti itu. Baik. Secara ini jadi mungkin nanti kalau ada temanya banyak. Kalau secara fikih itu, jadi ini mungkin pengantar kalau nanti ada kesempatan kita diskusi. Jadi zakat, infak, sedekah intinya di sini itu adalah amal yang berupa kita berbagi, kita mengeluarkan, ya membelanjakan. Infak, kata-kata infak aslinya itu infak ya semuanya. Dalam Al-Quran hadis itu zakat, sedekah dan itu lebih banyak digunakan kata-kata infak. Itu meliputi semuanya. Intinya kita membelanjakan. Jadi menyalurkan, memberikan sebagian harta kita untuk kebaikan. Jadi untuk kebaikan intinya begitu, kepada yang membutuhkan, untuk semua, untuk berbagai sasaran dan tujuan. Nah di sini ada yang wajib secara normatif ya, ada yang sunnah. Yang wajib itu yang disebut zakat. Jadi zakat itu hukum normatifnya wajib. Mengapa saya kata hukum normatif itu? Sementara yang lainnya infak, sedekah umum itu hukumnya sunnah, sukarela. Ini hukum normatif. Kalau yang wajib tetap wajib. Tapi untuk yang sunnah itu normatifnya sunnah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang tadi saya gambarkan. Jadi kita sudah zakat, tapi sedang ada banjir bandang, sedang ada musibah, sedang ada saudara kita mengungsi, tidak bisa makan, tidak bisa ini itu. Saat itu infak sedekah wajib, kondisional. Makanya kalau Bapak Ibu memahami yang namanya ajaran Islam, syariat Islam, pembagian hukum-hukum jadi hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh, hukum haram itu pahami ada dua kelompok kategori hukum. Ada yang hukum normatif, teoritis, hukum telanjang, hukum apa adanya yang baru kita ambil dari Quran, Sunnah, dari kitab-kitab fikih para ulama. Teoritis. Nah, yang kedua itu ada yang namanya hukum itu semuanya secara implementatif. Ketika hukum normatif itu dipadukan dengan realita, kondisi situasi real. Mengapa kok ini kita bedakan? Karena tidak jarang, sering sekali, banyak sekali hukum satu masalah tertentu antara normatif dengan normatif, teoritis, idealistisnya dengan praktis implementatifnya ketika sudah diterapkan dalam kondisi tertentu itu berubah.
contoh yang di depan mata kita sekarang ini adalah berapa banyak hukum yang berubah dengan kondisi pandemi sekarang. Setahun yang lalu itu ya saya, Ustaz Muhammad, Ustaz Agung dan para ulama semuanya itu ya sempat menfatwakan dan dilaksanakan fatwa itu melockdown masjid. Masjid tidak boleh dipakai sholat jamaah rutin, bahkan tidak dipakai untuk Jumatan. Kebayang nggak? Itu nggak pernah bertahun-tahun saya belajar itu kebayang bahwa kita akan memfatwakan mengharamkan orang sholat Jumat. Dan kita juga nggak sholat Jumat. Hukum normatifnya sholat Jumat bagi orang laki-laki itu wajib. Sampai kalau ada yang meninggalkan sengaja tanpa uzur 3 kali itu berarti ini sudah masuk kategori orang munafik. Dalam kondisi normal, normatif. Tapi gegara kondisi pandemi ini, itu ulama sedunia sempat memfatwakan di Arab Saudi 2-3 bulan lockdown seluruh masjid, nggak ada yang satu yang membuka. Jadi gitu. Itu seperti kalau sampai ada yang melanggar dihukum. Itu fatwa ulama, tidak asal. Terus sampai sekarang itu normatifnya soft itu rapat, bersentuhan kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Ini fatwa juga ulama sedunia. Oke, dibuka tapi dengan protokol. Di Arab Saudi dulu, saya kurang tahu sekarang. Pertama kali dibuka itu setelah di lockdown 2-3 bulan. Jadi gitu. Itu jaraknya itu 2 meter. Kalau itu kondisi normatif itu salah. Bahkan ada ulama Saudi itu ada yang dulu memfatwakan pendapatnya orang sholat renggang itu nggak sah sholatnya. Sampai ada begitu. Tapi gara-gara kondisi ini banyak yang berubah. Contoh, Pak. Jadi seperti itu. Tapi sampai ada yang sekarang ada yang kebablasan juga gitu. Jadi ijtihadnya terlalu progresif. Jadi Jumatan virtual. Nah, saya dari pagi tadi itu dapat share, sehingga saya share juga ke yang lainnya. Ada umrah virtual, bayar loh. Ngundang jamaah, ayo siapa yang mau gabung dalam jamaah umrah virtual. Nanti ada haji virtual, wah, macam-macam semuanya. Nggak, semuanya ada kaidahnya. Jadi ya berubah, tapi juga nggak kalau ngaco juga tidak boleh. Tapi semuanya rujuk. Tapi intinya adalah bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada berubah. Contohnya, oke. Kita kembali kepada yang tadi kita sebut. Jadi amal harta itu secara umum zakat, infak, sedekah. Yang lain-lainnya itu masuk ya. Contoh seperti hibah, hadiah, wakaf itu juga masuk bagian dari infak sebetulnya. Jadi cuman punya hukum. Tapi intinya kita merelakan sebagian harta kita untuk kepentingan kemaslahatan umum atau untuk pihak lain. Nah itu kalau zakat itu sifatnya wajib. Kalau wajib itu ada syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syaratnya sehingga dia merupakan sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu, dengan waktu tertentu, dengan kadar tertentu. Jadi, nah terbagi dua secara ini. Yang inti itu zakat mal, zakat harta. Maksudnya apa? Zakat yang wajib dibayarkan disebabkan karena kepemilikan harta. Yang kedua, itu zakat fitrah. Aslinya sebetulnya disebut zakat fitri, zakatul fitri, sedekatul fitri. Sama dengan hari raya Idul Fitri. Itu namanya sama sebenarnya. Jadi, tapi kita lebih umum memakai kata-kata fitrah, nggak masalah juga. Zakat fitrah itu disebut juga dengan istilah zakatul abdan wal anfus. Zakat diri. Kalau zakat harta, yang dizakati itu harta. Kita punya harta jenis tertentu yang sudah memenuhi syarat, maka wajib kita zakati harta itu. Kalau tidak, harta itu kotor, dibersihkan dengan kita zakati. Dasarnya kepemilikan harta, itu zakat mal. Kalau zakat fitrah, itu yang dizakati itu diri orang.
Makanya ketika zakat mal itu besar kecilnya ditentukan besar kecilnya harta yang dimiliki. Jadi gitu. Semakin banyak harta yang dimiliki, maka kadar zakatnya lebih banyak. Tapi kalau zakat fitrah itu besar kecilnya ditentukan oleh jumlah anggota keluarga. Jadi tidak dilihat hartanya. Orang kaya raya kalau mau merat misalnya begitu, terus bayar zakat fitrah. Jadi ambil sebagai contoh misalnya kalau kita ngikuti fatwa MUI Jawa Timur terakhir, untuk beras itu 3 kilo, yang umum 2,5 kilo. Pilihan atau 2,5 kilo atau 3 kilo. Kita ambil 3 kilo. Yang orang kaya raya tadi itu anggota keluarganya cuma 3, suami istri, anak tunggal. Hartanya miliaran. Zakat fitrah, kalau dia mau zakat fitrah 1 miliar, 2 miliar ringan aja bagi dia. Tapi yang wajib dia keluarkan hanya 3 kg beras kali 3, 9 kilo. Kalau dia melebihkan itu infak sedekah tambahan. Kenapa? Ini karena ini zakat diri. Yang dizakati diri orang. Nah ini anggota keluarga cuma 3. Misalnya terus ini orang kaya itu punya supir, punya driver. Jadi yang miskin. Artinya kategori bukan kaya, berarti bukan muzaki tapi mustahik. Keluarganya, suami istri, anaknya berapa kira-kira? Ada nggak supir anaknya 10? Saya kira banyak. Jadi suami istri anaknya 10. Nggak wajib zakat mal, nggak punya harta. Tapi wajib zakat fitrah kalau dia punya. Zakat fitrah itu syaratnya pada malam Idul Fitri seseorang, satu keluarga itu punya harta yang cukup untuk makan minum sampai sehari semalam nanti. Terus ada kelebihan yang cukup untuk berzakat fitrah, wajib zakat fitrah. Meskipun di saat yang sama dia juga mustahik zakat. Sehingga ada orang miskin karena mungkin dikasih. Jadi karena mungkin ada, saya nggak punya. Tapi dia dikasih zakat banyak. Jadi gitu. Ada yang bayar zakat duluan, termasuk zakat mal. Sehingga malam Idul Fitri itu dia kaya. Kaya untuk standar zakat fitrah. Ini bisa untuk makan sebulan. Satu keluarga punya simpanan yang bisa untuk makan sebulan, wajib zakat fitrah. Jadi gitu. Wajib zakat fitrah. Membayar tadi itu berarti 3 kilo kali 12 karena suami istri 2, anaknya 10. Lebih banyak daripada majikannya. Kenapa? Ini yang dizakati adalah orang cacat jiwanya. Itu zakat fitrah bedanya. Insyaallah begitu. Nah, keadaannya berbeda-beda secara umum. Mungkin nanti secara umum. Nah, kalau untuk zakat fitrah tadi dikatakan bahwa kalau yang sekarang beraku itu kalau untuk beras 2,5 kilogram atau 3 kilogram itu yang umum, insyaallah. Terus ya jumhur ulama berpendapat harus dengan bahan makan pokok di kita karena kita makan nasi sehingga harus beras. Jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi mazhab Hanafi, jadi saya lebih cenderung kepada mazhab ini mengikuti Dr. Yusuf Qaradawi. Itu di samping dengan bahan makan pokok seperti beras untuk kita itu bisa juga dibayarkan dalam bentuk uang. Jadi pertimbangannya itu adalah bahwa dalam zakat itu tadi kita sebutkan bukan merupakan ritual spiritual murni seperti sholat, puasa. Jadi gitu. Jadi ini salah satu pertimbangannya itu zakat itu untuk kepentingan penerima. Hadisnya mengatakan buatlah para mustahik itu orang fakir miskin itu berkecukupan pada hari Idul Fitri dan seterusnya. Jangan sampai mereka
Itu yang lainnya kaum muslimin bergembira menyambut hari raya, mereka masih sedih karena tidak ada yang makan, minum atau beli baju baru untuk teman-temannya, anak-anaknya gitu. Hapus air mata mereka, hilangkan kesedihan mereka, cukupi kebutuhan mereka. Nah ini yang kita tanya, khususnya untuk konteks sekarang. Orang fakir miskin ketika menyambut hari raya supaya gembira, mereka dan keluarga anak-anaknya itu apakah hanya butuh makan minum? Jadi itu babnya di situ para ulama. Dulu memang betul. Dulu memang ya kebutuhan makan minum sudah selesai. Tapi kebutuhan sekarang itu berbeda-beda insyaallah gitu. Jadi dari situ maka kemudian longgar. Tapi ya itu tadi secara umum seperti itu insyaallah. Dari sisi ada ketentuan waktu. Jadi yang ada itu batas akhir kalau untuk zakat fitrah, yaitu sebelum dilaksanakannya salat Id. Karena hadisnya mengatakan barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah salat Id, maka itu merupakan sedekah minas sedekah, sedekah biasa. Jadi tidak menjadi zakat fitrah. Nah, tapi untuk sebelumnya, jadi awal boleh membayarkannya itu wajibnya zakat fitrah itu antara ada yang mengatakan mulai waktunya maghrib malam Idul Fitri sampai salat Id. Ada yang mengatakan mulai subuh hari Idul Fitri itu wajibnya. Tapi kalau boleh membayarnya itu mazhab Hambali 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Itu sudah boleh. Mazhab Syafi'i bahkan sejak awal Ramadan. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi bahkan boleh sebelum Ramadan juga. Mengapa berbeda? Karena tidak ada. Jadi ketika kita mendapati dalam satu masalah mazhab ulama berbeda itu artinya tidak ada dalil tekstual yang tegas. Para ulama beristihad untuk akhirnya sepakat tidak boleh melewati salat Id karena memang ada teksnya. Untuk sebelumnya nggak ada. Maka para ulama beristihad berbeda-beda kayak gitu. Lo nggak ada di sini. Kalau untuk panitia perlu dipertimbangkan kan? Khususnya untuk zakat fitrah begitu. Insyaallah begitu secara umum. Nah, adapun zakat mal, kalau zakat mal itu adalah zakat yang tadi wajib kita bayarkan karena kepemilikan harta. Berarti Ustaz, saya wajib nggak zakat mal? Itu ya Anda punya harta apa? Sering orang bertanya itu karena dikiranya zakat mal itu satu jenis. Zakat mal itu zakat harta meliputi bermacam ragam harta. Terus perhitungannya beda-beda. Jadi gitu. Zakat profesi zakat mal, zakat emas perak zakat mal, zakat perdagangan zakat mal, peternakan zakat mal, hasil bumi zakat mal, segala macam. Ada yang punya saham, ada yang punya jadi tabungan, ada segala macam itu zakat mal semuanya. Jadi, nah, yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, masing-masing baik syaratnya, ketentuan nisab dan kadar zakatnya berbeda-beda. Panjang kalau kita bahas. Intinya yang wajib berzakat itu orang kaya, ghani. Tapi definisi orang kaya itu yang kemudian berbeda-beda. Standar umum intinya orang yang memiliki harta, jenis harta zakat yang telah mencapai nisab untuk jenis harta itu orang kaya, sehingga dia wajib zakat. Nah, tapi masih ada perbedaan antara standar kepemilikan nisab itu apakah untuk kekayaan bruto atau neto. Ada yang memperlakukan bruto, kayak contoh misalnya bahwa nisab zakat profesi. Jadi itu ada yang udah pokoknya gaji kotor. Kalau kita memakai standar
dikiaskan, dianalogikan dengan hasil bumi, itu misalnya 653 kg. Kalau kita buatlah bahwa setiap kilogram 653 kilogram beras, itu setiap kilonya itu misalnya 10.000, berarti kalau seseorang yang gajinya per bulan itu 6,5 juta atau anggaplah 7 juta, itu secara bruto, kalau mengikuti madzhab bruto berarti wajib zakat 2,5%. Tapi kalau mengikuti Dr. Yusuf Qaradawi, itu nisab itu adalah setelah terpenuhnya kebutuhan pokok. Jadi hitungannya itu. Jadi kalau pakai standar itu, bagi yang mengikuti madzhab bruto, gaji 10 juta pasti sudah kena zakat. Tapi kalau Yusuf Qaradawi belum tentu. Karena ada yang misalnya gaji di Surabaya 10 juta, anaknya 7, sekolah semua, biayanya cukup lumayan, sehingga setiap bulan ya ada sisa, itu untung. Jadi gitu. Ya, ada contoh gitu. Apalagi ada cicilan ini itu semacam itu, sudah sisa 2-3 juta, kayak gitu. Kalau itu ya, itu tergantung. Intinya bahwa ada yang sadar itu dan itu, insyaallah gitu. Nah, saya ingin tambahkan terakhir bahwa harta yang terkena kewajiban zakat itu, untuk zakat itu ada 2. Jadi jenisnya. Pertama adalah suatu zakat itu suatu harta kena kewajiban zakat karena sifatnya. Jadi atau karena jenisnya. Karena dia memiliki harta yang tergolong jenis harta zakat. Jadi ada jenis harta zakat, al-amwal az-zakawiyah. Seperti emas, perak, uang. Itu terus apa itu jadi harta ya. Jadi terus kemudian misalnya bawa hewan ternak, punya sapi, punya seandainya ada unta, ada kerbau, ada kambing. Ini memang harta zakat. Harta zakat. Hasil bumi, khususnya hasil bumi yang merupakan bahan makan pokok. Kalau dulu itu kurma, anggur yang jadi kismis, gandum. Jadi nanam gandum ada potensi zakat di situ. Tapi kalau masuk nanam kelapa sawit, tanaman cengkeh, teh, atau kebun mangga, apel, jeruk, itu masih debatable. Tapi kalau bahan makan pokok jenis itu ada potensi zakat. Jadi gitu. Jadi ada harta-harta yang kena zakat karena jenisnya memang itu jenis harta kena zakat. Dari sononya sudah. Tinggal dilihat apakah syarat yang lain terpenuhi atau tidak, mencapai nisab atau tidak, haul atau tidak, begitu. Tapi dari sisi hartanya itu kena zakat. Yang kedua, ada harta-harta yang kena zakat itu bukan karena jenisnya, tapi karena sifat kepemilikannya. Sering ditanyakan seperti contoh, Ustaz, ini saya baru beli rumah, saya baru beli mobil, saya baru beli motor, itu belum saya zakati, Ustaz. Itu berapa zakatnya? Jadi gitu. Rumah yang ditinggali, motor, mobil, bahkan termasuk truk yang untuk ngangkut barang yang dagangan itu bukan termasuk jenis harta zakat. Rumah meskipun miliaran nilainya, perkakasnya itu juga ratusan juta, itu aslinya bukan merupakan harta zakat, tidak ada zakatnya. Tidak ada. Jadi beli rumah, bangun rumah nggak ada zakat. Tentu dengan asumsi uang yang dipakai beli itu sudah dizakati. Jadi kalau ini belum dizakati bukan karena rumah yang dibeli itu ada zakatnya, tapi uang yang dipakai itu belum dizakati, punya utang zakat. Babnya di situ. Saya beli mobil yang ada zakatnya, tapi kalau beli uang 200-300 juta, ternyata itu belum ya itu utang zakat bayar. Zakat atas uang yang dipakai beli karena waktunya belum dibayar zakatnya. Tapi seandainya ini sudah dizakati,
berubah menjadi mobil, berubah menjadi motor, berubah menjadi rumah, itu nggak ada zakatnya. Itu disebut dengan amwal al-muqtanah. Apa sebabnya? Karena syarat harta wajib zakat itu pertama harta halal, udah jelas ya. Yang kedua itu adalah harta yang bersifat an-nama atau numu, produktif. Produktif itu berpotensi untuk menghasilkan. Jadi gitu. Nah, seperti harta-harta rumah yang ditinggali, kendaraan yang dipakai, itu tidak termasuk harta produktif. Jadi gitu. Kecuali kalau rumah memang orang dagang jual beli rumah, properti. Jadi beli rumah untuk dijual lagi. Jadi jual beli mobil, jual beli motor, nah itu nanti bab lain. Tapi untuk dipakai, baik dipakai pribadi termasuk untuk dipakai usaha, itu gak ada zakat. Itu seperti itu. Terus kemudian jadi ini, lalu kemudian harta itu al-milku tam. Syarat ketiga bahwa harta itu berada dalam kepemilikan penuh pemiliknya. Berada dalam kepemilikan penuh pemiliknya. Jadi gitu. Makanya disebutkan bahwa kalau ada orang punya piutang ini ada pada orang penghutang yang belut, yang nggak jelas mau bayarnya kapan, tagih berkali-kali nggak jelas. Itu misalnya 100 juta, ini A meminjamkan kepada B, jadi gitu. 100 juta itu miliknya si A, tapi ada di tangan B dan ini nggak jelas. Nanti akan dibayar, kalau dibayar kapan itu. Jadi itu dikatakan kepemilikannya nggak penuh. Kalau piutang itu ada pada penghutang yang tidak mangkir, lancar, insya Allah pada waktunya, sewaktu itu dibayar, itu tetap wajib dihitung dalam pembayaran zakat. Tapi untuk yang tadi, piutang yang tidak lancar, yang seret tadi itu hanya wajib zakat ketika betul-betul nggak tahu kapan dibayar. Jadi gitu. Karena apa? Kepemilikannya tidak penuh. Jadi contoh harta yang kepemilikan tidak penuh itu kayak contoh misalnya bahwa yang sudah daftar haji, nggak tahu masih berapa tahun berangkatnya, itu kan mungkin sudah mencapai nisab berangkat. Jadi apalagi suami istri, apalagi ONH plus, jadi gitu. Kakak saya itu nggak tahu berapa tahun yang lalu itu bayar per orang dengan suami istrinya itu 190 juta. Nggak tahu udah 5 atau 6 tahun belum bayar berangkat sampai sekarang. Kemarin mestinya berangkat kena pandemi, ini nggak tahu juga setijal. Itu udah berarti suami istri 300 juta kan? Jadi itu harta dia, tapi udah dibayarkan untuk persiapan haji. Jadi gitu. Mungkin itu akan kembali, iya, ketika ada kondisi yang di luar dugaan nggak berangkat dikembalikan, nggak tahu berapa dikembalikannya. Tapi sebelum itu terjadi, itu milik dia tapi tidak penuh kepemilikannya. Nggak bisa sewaktu itu narik atau ngambil, nggak bisa. Menggunakannya nggak bisa. Itu berarti sudah lain kalau orang nabung sendiri belum dibayarkan, cuman ini niatnya untuk haji, nggak tahu kapan daftarnya. Nah ini kalau sudah mencapai nisab 1 tahun wajib dizakati, masih di tangan dia, masih bisa diubah-ubah, diotak-atik, insyaallah begitu. Itu jadi dalam kepemilikan penuh. Jadi makanya seperti harta-harta milik milik organisasi, milik yayasan. Jadi ada takmir masjid mungkin punya kekayaan itu jadi tidak kena zakat. Jadi perusahaan BUMD, BUMN itu nggak ada kewajiban zakat. Karena apa? Siapa pemiliknya? Jadi pemiliknya harus perorangan. Jadi gitu. Lembaga tidak. Jadi lembaga nggak wajib bayar zakat. Yayasan, organisasi gitu. Jadi coba kayak gitu. Nah terus kemudian yang keempat itu adalah mencapai nisab. Nisab itu adalah besaran harta wajib zakat yang ketika harta itu dimiliki mencapai kadar itu, maka seseorang yang memilikinya wajib bukan zakatnya dengan kadar yang telah ditentukan. Nah ini berbeda-beda. Ini berbeda-beda. Jadi antara satu harta dengan harta yang lainnya. Yang biasanya standar itu adalah untuk emas.
Ini yang sering dijadikan sebagai standar untuk bermacam ragam harta zakat. Jadi apa itu kalau mengikuti Yusuf Qaradawi itu 85 gram emas murni begitu. Tapi ada pendapat ulama yang lainnya yang ada 10 gram, ada 92 gram. Mengapa kok berbeda-beda? Karena perbedaan mengkonversikan. Dulu itu kan tidak ada gram-gram zaman Nabi. Ada 20 dinar, ada 20 mithqal. Nah, di sini yang jadi masalah. Ulama ketika mengkaji meneliti memindahkan dari dinar zaman itu, mithqal zaman itu ke gram sekarang itu. Jadi beda kaidah, beda beda ini jalur itu mungkin ada perbedaan. Termasuk ya tadi, mengapa kok dalam menentukan jadi nisab harta hasil bumi seperti padi, gabah, beras itu kok berbeda-beda? Itu karena dulu standarnya itu standar takaran. Jadi menentukan zakat fitrah. Tadi kita sebut, mengapa kok ada yang mengatakan 2,2 kg, ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 3 kg, ada yang 3,5 kg. Kok beda-beda? Itu karena beda metode konversi. Memindahkan dari takaran ke timbangan. Dulu itu sok itu kayak gantang, kayak liter gitu. Dipindah ke timbangan. Coba gambarkan. Itu kan tergantung yang dijadikan sebagai standar kan. Yang dipakai apa? Umumnya gandum. Nah, gandum ini ada gandum basah, ada gandum kering, ada gandum berat, ada gandum ringan. Jadi gitu. Ketika yang dipakai standar itu, ambil atau beras. Sekarang beras kan berbeda-beda timbangannya kan. Satu gantang beras, gitu. Antara saya nggak tahu. Jadi ada beras yang tadi bobotnya ringan, ada beras yang bobotnya berat. Itu tergantung. Jadi ulama itu kenapa berbeda-beda? Karena standar yang dipakai. Jadi gitu. Belum lagi ukuran sok dan segala macam itu antara Mekah, Madinah itu bisa berbeda-beda. Insya Allah gitu. Baik, iya waktu kita saya kira sudah lewat. Barangkali saya juga ya ini karena memang tema zakat infak sedekah luas sekali. Allah alam kita cukupkan. Saya juga kurang tahu tadi. Saya mencoba untuk menyampaikan secara tidak urut. Allah alam kalau memang masih ada waktu dan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan, ditambahkan, monggo. Saya kira kalau karena itu saya juga bingung dari banyaknya tema itu nih, saya harus sampaikan yang mana. Barakallahu fikum, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin insyaallah ada 1-2 pertanyaan untuk mengakhiri sesi yang kedua ini. Sebelum kepada yang online yang akan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya, kalau kita memiliki rumah kontrakan, kan penghasilan dari kontrakan itu wajib kita zakatkan Ya. dengan penghasilan Ustaz. Nah itu saya mau tanya, apabila kita tahu yang mengontrak ini dia ibaratnya misalnya dia mempunyai usaha seperti usaha yang haram gitu Ustaz. Ustaz, walaupun rumah itu bukan dipakai untuk bermaksiat, tapi dia contohnya misalnya dia seorang germo misalnya Ustaz, dia penghasilannya dari situ. Ya. Itu hukumnya gimana kita Ustaz, yang mempunyai rumah kontrakan yang dipakai untuk tinggal dia penghasilannya dari situ, itu untuk membayarkan rumah kontrakan kita itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin sekalian. Ada. Siapa lagi? Oh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah fidyah Ustaz. Iya. Kami sering melihat di pantai satu dengan yang lainnya itu kok tidak sama. Iya. Iya.
yang saya tanyakan ketentuannya itu berapa. Terima kasih. Iya. Ya, langsung sekalian biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, misalnya kita ini punya tanah yang tidak dimanfaatkan, misalnya dikasih orang tua atau hasil dari pembelian sendiri, ya. Ya. Itu letaknya jauh dari tempat kita tinggal misalnya. Kalau digarap juga nanti hasilnya malah kita minus ongkos PP-nya itu misalnya. Ya. Nah itu kan nganggur istilahnya. Mungkin digarapkan ke orang kita tidak menyewakan. Itu apakah wajib dizakati atau tidak? Ya. Terus kedua yang tadi masalah zakat penghasilan dari gaji. Tadi sudah dijelaskan masalah bruto dan neto. Gitu. Misalnya kalau kita tidak memandang bruto atau neto, kemudian kita niatkan itu sebagai zakat tapi juga infak. Misalnya kita lebih, pokoknya dari brutonya itu kita 5% atau 10% kita infakkan. Itu apakah sudah termasuk mewakili zakat? Gitu. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Ada yang lain? Mas sekalian? Cukup dulu. Iya. Jadi apa mungkin yang pertama tadi apa? Enggak? Iya, tidak Pak. Jadi artinya bahwa kita itu jadi yang terpenting dalam hal jadi kita terkena imbas dari sebuah perilaku dosa itu kalau kita memang punya peran. Jadi ada keterlibatan itu dalam konteks ini kerjasama. Jadi itu kerjasama dalam hal ini. Artinya bahwa bahkan dalam hal jadi ketika memang masalah sewa menyewa ini tidak terkait dengan itu dari awal. Jadi kalau mungkin kita tahu dari awal terus kemudian rumah itu akan dipakai dan kita udah tahu dari awal, itu mungkin barangkali ada sobat kesan. Tapi ketika memang tidak ada unsur itu, keterlibatan itu tidak masalah. Jadi termasuk ketika kita diberi. Jadi mungkin secara moral saja kita merasa nggak enak, tapi sebetulnya secara syariat sah, nggak masalah. Kita namu, kita tahu bahwa orang itu mungkin ini uangnya dari haram gitu. Itu kita yang penting bahwa kita diberinya tidak terkait dengan itu. Jadi karena begini, harta haram itu kan ada yang haram itu karena zatnya. Karena zatnya itu adalah bentuk barangnya. Jadi daging babi, darah, daging ini dan terus itu atau khamr itu barangnya. Mau dikaya apapun haram. Jadi gitu. Barangnya. Tapi kalau yang haram itu sifatnya insya Allah gitu itu berubah. Jadi haram sifat itu terkait dengan sumber cara harta itu didapat. Yang kena haramnya harta itu yang terlibat di sana. Jadi gitu. Tapi ketika kemudian harta itu kemudian berpindah ke kita misalnya dengan muamalah transaksi yang halal, harta yang tadinya haram itu menjadi halal. Pencuri memegang uang 100 juta, hasil mencuri ini haram. Haramnya bagi dia yang mencuri. Jadi gitu. Atau misalnya nyuri motor, nyuri apa kayak gitu. Terus dijual ke kita. Kita nggak ada hubungan dengan itu. Lain kalau kita memang penadah. Ya, kerjasama kan, jelas gitu. Tapi enggak, ya jual beli. Jadi dari kita nggak terlibat di situ. Itu nggak ada. Nah, uang 100.000 dari hasil nyuri, hasil apa kayak gitu malah itu haram pada dia. Jadi haramnya itu sifat uang ini terkait dengan cara dia didapat. Sehingga ini keharamannya tertuju kepada semua pihak yang berhubungan dengan cara uang itu didapat. Ketika 100.000 ini dibawa pencuri, dibawa pemalak itu ke toko kita, dia jual beli barang, kita jual kepada dia. 100.000 pindah ke tangan kita, dia mendapatkan barang yang dia beli, dibawa pulang. Sifat haramnya pindah ke barang yang dia bawa pulang itu.
Kalau seandainya makanan gitu, uang 100.000 ke kita bersih. Jadi gitu. Ini dari pelacur gitu. Ya udah. Yang berubah haram itu barang yang dia bawa, yang dari kita itu. Itu seperti itu. Nah, ini juga begitu tadi. Jadi ini bahwa yang kita berikan itu tidak. Jadi insya Allah, termasuk ketika dia memberikan, itu berubah karena ini tidak terkait dengan itu. Insya Allah begitu. Secara umum. Ya. Kalau untuk fidyah itu memang mengapa berbeda-beda seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi ini yang ada di dalam dalil yang paling jelas itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu, fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang karena uzur tertentu itu terus kemudian uzur itu penggantinya fidyah, seperti orang tua yang tidak, orang sepuh yang sudah tidak puasa, atau orang yang sakit menaun, atau bagi sebagian mazhab ibu hamil, ibu menyusui, itu ada opsi membayar fidyah. Nah itu ya di situ hanya disebut fidyatun ta'am miskin, dengan memberi makan seorang fakir miskin. Nah ini memberi makan ini berapa kali, berupa apa, makan seperti apa nggak disebutkan. Kayak begini, kalau ada hadis yang memperjelas clear, tapi di sini tidak ada satu riwayat pun hadis yang sahih yang menyebutkan ta'amu miskin itu berapa kadarnya. Maka kemudian para ulama berbeda-beda dalam beristihad. Ada riwayat dari para sahabat ini itu gitu, setengah sa', 1 mud, berbeda-beda. Nah karena ketidakjelasannya maka dikembalikan kepada itu. Intinya adalah biasanya para ulama yang standar itu pokoknya memberikan makan kalau makanan itu makanan siap saji, siap santap, itu makanan untuk 1 orang sekali kenyang. Itu gambarannya. Nah ini yang agak susah ketika dirupakan berupa beras. Yang ada itu terbanyak itu setengah sok. Setengah sok itu berarti separuhnya yang kita bayar untuk zakat fitrah. Tapi ada yang 1 mud. 1 mud itu berarti 1 mud itu berarti 1/4 sok. Karena 1 sok itu 4 mud. Jadi gitu, berarti 1/4 mud. 1/4 sok. Berarti 1/4 yang dibayar untuk zakat fitrah. Jadi seperti itu. Ya, yang menerapkan umumnya itu. Tapi kan itu tadi berkali-kali berbeda-beda karena ada perbedaan pandangan itu ketika kemudian dibentukkan dalam bentuk beras, dalam bentuk uang, itu kemudian berbeda-beda di antara ini. Karena ada yang berpendapat bahwa itu cukup makan sekali. Tapi ada yang membuat ukuran ini kan pengganti untuk puasa 1 hari. Sehingga ada yang mengatakan enggak, berarti berapa makan 1 hari? 2-3 kali. Ada begitu. Ya, jadi seperti itu. Dan ini longgar di sini. Secara yang jelas minimal itu seperti kadar makanan sekali untuk 1 orang miskin itu kenyang. Ada hadis, bukan hadis Nabi tapi riwayat dari praktek sahabat Anas bin Malik. Itu dalam riwayat Imam Darqutni kalau misalnya hadisnya sahih, itu praktek beliau. Beliau kan diberi umur sampai 100 tahun dan lebih. Ya, ketika sudah sepuh itu beliau nggak kuat untuk puasa, sebulan penuh nggak puasa, itu beliau biasa membuat bubur banyak begitu yang membuat kenyang 30 orang. Terus ngundang 30 fakir miskin. Dikasih makan sekali ya sudah, itu fidyahnya. Itu standarnya. Nah, mau kita lebihkan lebih bagus. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Nah, sepertinya mungkin di lembaga-lembaga itu tadi dibuat sudah agak dilebihkan karena khawatir kurang. Ya, jadi seperti itu. Insya Allah sifatnya longgar, tidak ada yang bagus di sini. Insya Allah. Jadi, tadi apa? Gimana? Ya, yang pertama tanah yang kalau di saya tanah bero istilahnya, tanah yang nggak bisa dimanfaatkan. Jadi seperti tanah yang tadi saya sebutkan, tanah sebagai tanah bukan harta zakat. Rumah sebagai rumah bangun tidak ada zakatnya.
Kendaraan sebagai kendaraan tidak ada zakatnya. Jadi itu semuanya mungkin terkena kewajiban zakat ketika sifat kepemilikannya. Tanah kita beli memang investasi niatnya. Ini bagus nih. 2 tahun bisa melonjak harganya. Jadi gitu. Itu kena zakat tiap tahun meskipun belum dijual. Jadi gitu. Karena nunggu harga tinggi naik terus, itu tiap tahun harus dizakati, diperkirakan berapa nilainya. Kalau investasi niatnya gitu. Nah, seperti ini kayak dikasih, diberi gitu. Kalau diberi dalam bentuk uang itu harta zakat. Tapi diberi dalam bentuk tanah atau rumah. Tanah sebagai tanah, rumah sebagai rumah bukan harta zakat. Jadi gitu. Nah, sementara ini bukan beli. Sehingga kalau ditanya niat atau sifat kepemilikannya apa? Ya, nggak ada niat apa-apa, kita diberi begitu saja. Terus nggak kita kecuali kalau digunakan itu tadi dikontrakkan, disewakan, diapakan baru, atau dijual baru setelah penjualannya itu dibahas. Tapi selama belum dijual, yang seperti itu tidak ada zakat. Karena tadi hartanya jenis harta yang bukan termasuk jenis harta zakat. Terus sifat kepemilikannya juga tadi tidak, jadi bukan sifat kepemilikan produktif, bukan sifat kepemilikan yang seperti produktif. Jadi insya Allah begitu, sehingga tidak ada zakat untuk yang seperti itu. Kecuali ketika nanti mungkin memang sudah, ternyata ada yang menyewa, itu dari kita bahas hasil sewaannya, atau yang kontrak hasil kontrakannya, atau dijual lah, baru kita bahas zakatnya ketika dijual, insya Allah begitu. Yang pertama tadi apa? Ya? Oh iya, enggak. Jadi kalau zakat itu harus jelas. Itu bedanya. Kalau infak sedekah bebas. Kalau infak sedekah orang ingin istiqomah, infak pokoknya berapapun penghasilan saya keluarkan 5%, 3%, 10% bahkan itu bebas. Tapi kalau untuk zakat ini bedanya. Jadi kita detail menghitung berapa dan sebagainya, itu termasuk bagian dari kewajiban. Jadi nggak cukup terus saya nggak ngitung-ngitung, pokoknya saya keluarkan insya Allah udah masuk, enggak. Dia perlu niat khusus. Jadi kalau yang seperti itu hanya jatuh infak sedekah. Jadi gitu. Meskipun nilainya lebih besar daripada zakat, itu. Jadi begitu. Jadi ini babnya begini. Ini melaksanakan syariat. Jadi ini mirip dengan pembagian waris. Set gimana kalau seandainya udah kita nggak ngitung-ngitung waris itu, terus ini semua saudara, keluarga, laki perempuan sepakat, rela semuanya, tidak ada masalah sama sekali, kita bagi rata. Mengapa ini salah? Karena menghindari melaksanakan hukum Allah. Seolah-olah hukum Allah yang merinci bagian laki-laki ini itu nggak ada ini. Jadi, itu harus kita ada itikat baik. Kita perhatikan hukum itu, kita laksanakan, setidaknya hitungannya jelas. Bahwa saudara laki-laki, anak laki-laki dapat 1 miliar, anak perempuan dapat 500 juta, itu jelas. Setelah jelas semuanya, setelah itu diubah dengan kerelaan mereka. Yang laki merelakan, mestinya dapat 1 miliar, akhirnya rela dapat 7,5 juta. Tapi jelas, yang perempuan, apa bedanya? Yang perempuan itu kalau dari awal diratakan, itu dia tahu dikiranya itu hak dia dari awal. Setelah dibagi dulu, dihitung dulu, saya dapat sekian itu kali ditambah oleh saudara saya. Dia perlu bersyukur, berterima kasih khusus kepada saudaranya yang laki-laki. Itu kewajiban. Jadi seperti itu. Jadi jangan ini formal, enggak. Jadi itu kita supaya bahwa kita itu siap melaksanakan Allah, bahwa akhirnya itu tapi jelas. Jadi insya Allah gitu, jelas. Karena ini juga menutup pintu ini. Nah itu tadi ya. Jadi kita kalau mau melaksanakan zakatnya, itu kita harus tahu hukum-hukumnya. Kita sholat gitu kan. Sholat mutlak 2 rakaat mutlak. Tapi kalau sholat wajib ada jumlah rakaatnya, nggak boleh. Harus kita tahu ini rakaatnya berapa. Kita tambah dosa, kita kurangi dosa. Jadi gitu. Kalau sholat mutlak 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat tambah batas, nggak masalah.
Jadi gitu. Tapi begitu wajib itu harus ketat. Syarat, rukun, jumlahnya ini itu. Jadi kita memperhatikan detail-detail hukum itu bagian dari kewajiban. Jadi soal itu. Jadi tetap perlu kita perjelas dulu. Jadi artinya bahwa perjelas dulu bahwa dari penghasilan kita segitu itu menurut ilmu zakatnya kena zakat atau tidak. Nah kalau kena kita keluarkan, terus bahwa mau setelah itu kita tambah beda. Terus gini, sasaran kan berbeda. Jadi ketika bayar ke las itu akan ditanya, ini zakat atau infak sedekah? Itu posnya beda-beda. Karena nanti akan terkait penyalurannya agak beda. Jadi seperti itu. Kalau begitu kita katakan ini infak sedekah, masih infak sedekah. Itu sebagai contohnya insya Allah gitu. Jadi saya kira itu insya Allah. Jadi bahwa kita menghitung itu bagian. Jadi supaya ilmu syariat zakat infak zakat itu tidak hilang. Insya Allah itu. Jadi pokoknya insya Allah kalau saya keluarkan 5% udah lebih, udah masuk otomatis. Jadi gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus diperjelas dulu. Insya Allah gitu. Baik, saya kira itu.